Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Disa Nur Ayunda dengan NIM T 2019-4050, Siti Nur Alifah dengan NIM T 2019-4071, dan saya sendiri David Prayogo dengan NIM T 2019-4077 akan menjelaskan tentang gaya katrol dan pesawat sederhana. Yang pertama ialah konsep gaya dan klasifikasinya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda untuk melakukan suatu gaya diperlakukan tenaga. Gaya dan tenaga mempunyai arti yang tidak sama, namun keduanya saling berhubungan. Gaya tidak dapat dilihat, tapi pengaruhnya dapat dirasakan. Yang selanjutnya ialah klasifikasi gaya. Yang pertama adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah suatu gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul jika dua benda bersentuhan. Yang kedua, gaya berat. Dalam ilmu fisika, berat dari suatu benda adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda tersebut. Massa benda ialah tetap di mana-mana, tetapi berat sebuah benda akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya kecepatan gravitasi di tempat tersebut. Jadi, gaya berat itu disebut juga dengan gaya gravitasi. Kemudian, gaya tarik. Gaya tarik adalah gaya yang dihasilkan dari gerakan tarik-menarik pada suatu benda. Jadi, saat kita melakukan gerakan menarik, maka ada gaya yang kita berikan pada benda tersebut. Gaya tarik bisa dilakukan dengan mendekatkan benda pada benda yang mengeluarkan gaya. Yang keempat adalah gaya dorong. Gaya dorong adalah gaya yang muncul dari gerakan mendorong suatu benda. Jadi, saat kita melakukan gerakan mendorong, maka ada gaya yang kita berikan pada benda tersebut. Karena itulah benda tersebut bisa bergerak. Kemudian yang terakhir ialah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya tarik yang ditimbulkan oleh pegas. Pada karet gelang yang direnggangkan akan timbul gaya ke arah benda yang merenggangkannya. Gaya yang timbul tersebut disebut gaya pegas. Yang selanjutnya ialah konsep gaya gesek beserta contoh dan perubahannya. Pada gaya gesekan statis berlaku persamaan Fs sama dengan Us kali N. Keterangan Fs sama dengan gaya gesekan statis, Us sama dengan koefisien gesekan statis, dan N sama dengan gaya normal. Pada gaya gesekan kinetis berlaku persamaan Fk sama dengan Uk kali N. Keterangan Fk sama dengan gaya gesekan kinetis, Uk sama dengan koefisien gesekan kinetis, N sama dengan gaya normal. Fg sama dengan Fs atau Fk. Perubahan gaya gesekan akan terus bertambah jika benda tersebut belum bergerak saat ditarik dengan gaya F. Gaya gesek akan menunjukkan nilai maksimum pada saat benda tepat akan bergerak. Konsep gaya berat beserta contoh dan perubahannya. Contoh perubahan gaya berat adalah besaran vektor yang arahnya tegak lurus ke bawah, mengarah ke pusat bumi. Bagi melukiskan vektor berat, urusan ke-1 yang mesti dilakukan ialah menilai titik pusat massa dari benda tersebut. Bagi benda-benda pejal yang bentuknya beraturan, laksana kubus, balok, dan silinder, seringkali titik pusat massa sedang di tengah-tengah. Kemudian, sesudah menilai titik pusat massa sebuah benda, titik garis dari pusat massa itu lurus ke bawah. Panjang vektor berat dicocokkan dengan panjang vektor gaya normal andai benda itu berada pada bidang datar. Apabila benda digantung dengan tali, maka panjang vektor gaya berat dicocokkan dengan panjang vektor gaya tegangan tali. Rumus gaya berat adalah F sama dengan G M1 M2 atau R2. Keterangannya adalah F adalah gaya tarik-menarik atau N, G adalah tatapan gravitas, M1 adalah massa benda 1 atau kilogram, M2 adalah massa benda 2 atau kilogram,
dan R adalah jarak kedua benda atau M. Konsep gaya tarik beserta contoh dan perubahannya. Di situ ada rumus gaya tarik, keterangannya adalah F gaya gravitasi Newton atau N, G tatapan atau konstanta umum gravitasi atau M2 atau G2. M1 adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda 2 atau kilogram. R adalah jarak antara kedua benda atau meter. Perubahan pada gaya tarik itu saat kita memberikan gaya tarik pada suatu benda, maka benda itu akan mendekat ke arah kita sebagai sumber gaya. Konsep gaya dorong beserta contoh dan perubahannya. Rumus gaya dorong adalah F gaya dorong atau N, A percepatan, T second atau detik, M massa benda, V kecepatan. Perubahan pada gaya dorong yaitu saat kita memberikan gaya dorong pada suatu benda, maka benda itu akan bergerak menjauh dari kita sebagai sumber gaya. Itu kebalikannya dari gaya tarik tadi. Lalu yang selanjutnya adalah konsep gaya pegas beserta contoh dan perubahannya. Rumusnya adalah ada perubahan panjang, konstanta pegas, dan gaya. Contoh perubahan pada gaya pegas nomor 1 adalah letakkan penggaris di tepi meja. Tekanlah ujung penggaris A dengan tangan kiri. Letakkan uang logam di ujung B dan tekanlah dengan jari tangan kanan kemudian lepaskan. Nomor 2, kaitkan karet gelang pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri. Kaitkan karet penghapus pada karet gelang di antara dua jari, tarik dan kemudian lepaskan. Dan contoh yang ketiga, letakkan per di lantai dengan ujung A, per tumbuh di tembok, letakkan kelereng pada ujung B, tekan dan kemudian lepaskan. Dan selanjutnya adalah konsep pesawat sederhana atau katrol pengukit atau tuas. Pesawat sederhana adalah peralatan yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dan dapat membuat pekerjaan menjadi lebih cepat untuk selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda yang dikelilingi rantai atau tali. Penggunaan katrol mempunyai manfaat yakni mempermudah dan meringankan pekerjaan manusia serta membantu untuk mengangkat dan menurunkan benda-benda yang berat. Rumus katrol ada Km atau W atau F sama dengan 1. Keterangannya adalah Km itu keuntungan mekanis, kalau W itu berat benda atau beban. Yang B adalah pengukit atau tuas. Pengukit atau tuas adalah pesawat sederhana berupa batang kaku atau logam, besi, kayu, atau batang bambu yang dapat berputar pada satu titik tumpu. Penggunaan pengukit mempunyai manfaat, yakni untuk mengukit, mencabut, dan mengangkat benda. Rumus tuas atau pengukit adalah F kali LK sama dengan W kali LB, atau KM sama dengan LK atau LB sama dengan W atau F. Keterangannya, F adalah gaya, LK adalah lengan kuasa, W adalah beban, LB adalah lengan beban, dan KM adalah keuntungan mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Risa Nur Ayunda, NIM T 2019 4050. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai macam-macam katrol beserta fungsinya. Yang pertama ada katrol tetap.
Katrol tetap yaitu katrol yang digunakan pada tempat tertentu sehingga posisinya tetap pada tempatnya dan katrol ini tidak dapat bergerak bebas. Keuntungan mekanis katrol dihitung dari jumlah tali yang mengangkat beban. Nah, katrol tetap ini talinya itu cuma ada satu, artinya tidak ada mekanis, hanya sekedar mempermudah usaha. Rumusnya yakni KM sama dengan W bagi F sama dengan 1. Yang kedua, ada katrol bebas. Adalah katrol yang dapat bergerak bebas ketika digunakan. Katrol bebas tidak ditempatkan di tempat tertentu, melainkan ditempatkan pada tali yang kedudukannya dapat berubah. Fungsi dari katrol ini adalah dapat memperkecil gaya yang diperlukan untuk mengangkut beban hingga setengah berat beban. Rumusnya yakni KM sama dengan W bagi F sama dengan 2. Yang ketiga ada katrol majemuk. Adalah katrol yang terdiri dari beberapa katrol atau perpaduan antara katrol tetap dan bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol majemuk, beban dikaitkan pada katrol bebas dan salah satu ujung tali dikaitkan pada penampang katrol tetap. Fungsi dari katrol majemuk adalah untuk memperkecil gaya, setengah, seperempat, dan seterusnya tergantung pada banyak katrol yang digunakan. Rumusnya KM sama dengan W bagi F sama dengan 4. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai jenis-jenis pesawat sederhana beserta fungsinya. Yang pertama ada tuas atau pengungkit, yakni pesawat sederhana berupa batang kaku atau logam, besi, kayu, atau batang bambu yang dapat berputar pada satu titik tumpu dan berfungsi untuk memindahkan gaya. Adapun fungsi dari tuas yakni mempermudah usaha atau pekerjaan. Kedua, memudahkan dalam menggerakkan atau mengangkat beban. Kedua, ada katrol, merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari roda beratur yang dapat berputar karena tarikan tali yang menggesek alur tersebut. Fungsinya yakni mempermudah mengangkat suatu beban. Yang kedua, mengurangi jumlah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat suatu beban. Yang ketiga, ada bidang miring, yakni bidang yang permukaannya miring terhadap kedudukan mendatar. Fungsi dari bidang miring adalah memperkecil gaya. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar berikut. Yang keempat, ada roda berporos, yakni pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros tempat berputarnya roda. Fungsi roda berporos ini digunakan untuk menambah atau mengurangi gaya, serta untuk mengubah besar dan arah kecepatan putaran. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai jenis-jenis pengungkit 1, 2, dan 3 beserta fungsinya. Pengungkit jenis pertama adalah letak titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Pengungkit ini berfungsi untuk memperbesar gaya. Yang kedua yakni pengungkit jenis kedua, yakni adalah titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Pengungkit jenis kedua memiliki fungsi yang sama dengan pengungkit jenis pertama, yakni berfungsi untuk memperbesar gaya, artinya gaya yang kita berikan lebih kecil dari beban. Contohnya, pengungkit jenis kedua adalah gerobak, beroda 1, dan alat pemecah kemiri. Pengungkit jenis ketiga, yakni titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Pengungkit jenis ketiga berfungsi untuk memperbesar perpindahan, artinya gaya yang diberikan lebih besar dari beban. Contohnya stapler dan sekop. Baik, selanjutnya ialah isi kandungan Quran Surah Luqman ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara annal fulka tajri fil bahri bini'matillahi liyuriyakum min ayatihi Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Yang artinya, tidaklah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Tafsir Al-Misbah. Apakah kamu tidak melihat, wahai manusia, bahtera yang berlayar di laut dengan rahmat Allah, dengan membawa segala yang bermanfaat bagi kalian, untuk menunjukkan kepada kalian sebagian keajaiban ciptaannya dan bukti-bukti kekuasaannya. Sesungguhnya di dalam itu semua terdapat bukti-bukti bagi orang yang selalu bersabar atas bencana dan bersyukur atas segala nikmatnya. Yang selanjutnya ialah analisis pembahasan. Ayat ini menjelaskan bahwa bahtera atau kapal yang berlayar di laut dengan rahmat Allah beserta segala manfaatnya untuk menunjukkan kekuasaannya, dapat disimpulkan bahwa kapal berlayar dengan kuasa Allah, dan salah satu bentuk kuasa Allah yang dapat menyebabkan benda tersebut bergerak ialah gaya dorong yang berasal dari angin. Angin ini berfungsi sebagai sumber gaya. Kemudian timbullah gesekan dengan air laut yang membuatnya bergerak. Yang selanjutnya ialah isi kandungan Quran surah Al-Hajj ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idnihi innallaha bin-nasi laraufur rahim. Terjemahan, apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Tafsir Al-Misbah. Tidaklah kamu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, wahai orang yang berakal? Dia memudahkan semua manusia untuk memanfaatkan bumi beserta isinya, menjadikan laut layak untuk dilalui kapal, dan mengendalikan bintang-bintang dan planet-planet hingga aturannya tidak rusak atau jatuh ke bumi, kecuali bila kehendaknya menentukan lain. Allah benar-benar Maha Lembut, Maha Pengasih, dan menyediakan jalan kehidupan kepada semua hambanya. Yang selanjutnya ialah analisis pembahasan berdasarkan arti dari ayat tersebut. Ayat ini membahas mengenai gaya gravitasi. Hal ini dapat dilihat dari arti ayat ini, dan Dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Dalam tafsir Al-Misbah juga menjelaskan Allah mengendalikan bintang-bintang dan planet-planet hingga aturannya tidak rusak atau jatuh ke bumi, kecuali bila kehendaknya menentukan lain. Ayat ini mengandung fakta-fakta ilmiah yang sangat teliti. Langit yaitu semua yang ada di atas kita, dimulai dari atmosfer, kemudian ruang angkasa dan benda-benda langit yang bersinar sendiri seperti bintang, rasi, nebula, dan galaksi. Lalu benda-benda langit yang tidak bercahaya sendiri seperti satelit, planet, komet, meteor, molekul atom, dan debu alam. Semuanya bisa tetap eksis dan berada pada posisinya disebabkan oleh adanya beberapa kekuatan, terutama gravitasi dan kekuatan yang ditimbulkan oleh gerak. Dapat disimpulkan bahwa ayat ini berkaitan dengan gaya gravitasi, yang mana gaya tersebut bermanfaat untuk menahan benda-benda dan manusia agar tetap berada di atas permukaan bumi.
Sekian penjelasan dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.